Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi amanit taba'ahudah amma ba'd. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pelajaran saya tentang membaca kitab, cara membaca kitab. Kali ini kita sampai pada rumus yang ke-14, yaitu bila sebuah kalimat didahului oleh jar majrur, kemudian ada isim. Jadi sebuah kalimat diawali oleh jar majrur dan setelahnya ada isim. Maka kalimat tersebut adalah kalimat jumlah ismiyah. Hanya saja jar majrurnya sebagai khobar didahulukan, sehingga isimnya itu menjadi mubtada yang harus dibaca rofa. Jadi isim setelah jar majrur tersebut dibaca rofa sebagai mubtada yang diakhirkan, sedangkan jar majrurnya dibaca rofa sebagai khobar muqaddam, khobar yang didahulukan. Fi mahalli rofa sebagai khobar yang didahulukan. Contohnya adalah fil baiti Muhammadun. Fil baiti jar majrur, Muhammadun isim, maka Muhammadun dibaca rofa sebagai mubtada, tanda rofanya dengan dhammah. Fil fasli talibun. Fil fasli jar majrur, fi dan al fasli dibaca jar, kemudian talibun isim nakirah, ini juga menjadi mubtada dibaca rofa, tanda rofanya dengan dhammah. Fil masjidi al muslimuna, asalnya al muslimuna fil masjidi, kemudian huruf jarnya, jar majrurnya didahulukan menjadi fil masjidi al muslimuna. Fil masjidi jar majrur, al muslimuna mubtada dibaca rofa, tanda rofanya dengan dhammah. Alaihi salatu wassalam, kita sering mendengar alaihi salam atau alaihi salatu wassalam. Nah di sini alaihi sebagai khobar, as-salatu sebagai isim yang menjadi mubtada, isim yang dibaca rofa menjadi mubtada, tanda rofanya dengan dhammah karena isim mufrad. Lahu al-fatihah, kita juga sering mendengar lahu, lahum atau lahu al-fatihah. Lahu jar majrur, lam kemudian dhamir didahulukan berarti menjadi khobar, al-fatihah menjadi mubtada dibaca rofa, tanda rofanya dengan dhammah. Lahu al-fatihatu. Li kitabun au lakum kitabun. Di sini lakum juga sama, jar majrur lam berupa dhamir majrurnya, kitabun menjadi mubtada yang diakhirkan dibaca rofa, tanda rofanya dengan dhammah. Walillahil asmaul husna, sama lillahi jar majrur lam dan Allah dibaca rofa, mahal rofa sebagai khobar yang muqaddam, kemudian al asma al husna adalah mubtada, al husnanya sifat, al asma'u dibaca rofa sebagai mubtada, tanda rofanya dengan dhammah karena dia jamak taksir dari ismun. Lil insani hukukun, lil insani hukukun, manusia memiliki hak-hak. Lil insani jar majrur, hukukun adalah mubtada yang diakhirkan sebagai mubtada dibaca rofa, tanda rofanya dengan dhammah karena dia jamak taksir dari hakun. Alallahi qasdus sabil, alallahi jar majrur, qasdu sebagai mubtada yang diakhirkan, as-sabili mudhaf ilaih karena qasdu juga sebagai mudhaf. Walillahil hamdu wathana, lillahi jar majrur, alhamdu mubtada muakhar dibaca rofa, tanda rofanya dengan dhammah. Lakum dinukum waliyadin, ayat Al-Quran surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Lakum jar majrur, dinukum mubtada yang diakhirkan dibaca rofa, dinu sekaligus sebagai mudhaf, kumnya mudhaf ilaih, tanda rofanya dengan dhammah karena dia isim mufrad. Waliya dinun juga waliya jar majrur lam dan dhamir iya yang berarti saya, dinun mubtada muakhar dibaca rofa, tanda rofanya dengan dhammah karena isim mufrad. Lana a'maluna walakum a'malukum. Lana jar majrur lam majrurnya na, dhamirna, a'maluna mubtada yang diakhirkan dibaca rofa, tanda rofanya dengan dhammah karena sebagai jamak taksir. Walakum juga sama, jar majrur sebagai khobar yang didahulukan, a'malukum sebagai mubtada yang diakhirkan dibaca rofa, tanda rofanya dengan dhammah karena jamak taksir.
Berikutnya juga contoh dan latihan jika ada inna atau kana, setelah inna atau kananya itu berupa jar majrur, maka isim setelah jar majrur itu menjadi isim inna dibaca nasab, atau kalau kana berarti menjadi isimnya kana dibaca rofa. Contoh, sekarang isimnya inna. Inna fil jannati nahron. Nah, di sini inna fil jannati nahron min laban. Li aliyin wa husainin wa hasan. Ada sebuah bait dari syair atau kamakol hadis. Inna fil jannati nahron min laban li aliyin wa husainin wa hasan. Di situ ada inna, kemudian setelah inna jar majrur fil jannah, maka isim setelah jar majrur itu menjadi isimnya inna. Hukumnya isimnya inna dibaca nasab. Tanda nasabnya dengan fathah karena isim mufrad. Yang kedua, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Setelah laqad kana, setelah kana ada lakum jar majrur, fi rasulillah jar majrur, uswatun hasanah. Jadi laqad kana fi rasulillah uswatun hasanah. Nah, di sini uswatun sebagai isimnya kana, karena setelah kana jar majrur, berarti uswatun menjadi isimnya kana. Karena menjadi isimnya kana maka harus dibaca rofa, tanda rofanya dengan dhammah karena isim mufrad. Inna fil jasadi mudghatan. Ini sebuah hadis, inna fil jasadi mudghatan. Setelah inna ada jar majrur fil jasadi, maka isim setelah jar majrur dibaca nasab, tanda nasabnya dengan fathah karena dia isim mufrad. Inna fil jasadi mudghatan. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalb. Berikutnya, alimtu anna fil auladi huquqan. Alimtu anna, di sini dibaca anna karena di tengah kalimat. Setelah anna ada fil auladi jar majrur, maka isim setelah anna fil auladi itu menjadi isimnya anna. Karena isim anna maka dibaca nasab, tanda nasabnya dengan fathah karena hukuk jamak taksir dari hak. Laisa fil ma'hadi rajulun al'an. Setelah laisa, saudaranya kana, ada fil ma'hadi. Kemudian ada isim, maka isim setelah jar majrur menjadi isimnya laisa. Karena isimnya laisa harus dibaca rafa, maka di sini bacaannya laisa fil masjidi fil ma'hadi rajulun. Rajulun dibaca rafa, tanda rafanya dengan dhammah karena dia isim mufrad. Laisa fi qalbil mu'mini syakkun wala raib an wujudillah. Laisa, setelah laisa fi qalbil mu'min jar majrur syakkun. Nah, ini isim berarti menjadi isimnya laisa. Isimnya laisa dibaca rafa, tanda rafanya dengan dhammah. Syakkun wala raibun an wujudillah. Tidak ada dalam hati seorang mukmin itu keraguan akan wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Laisa li ilmun min ulumiddin. Laisa li ilmun min ulumiddin. Laisa, setelah laisa ada jar majrur li, kemudian ada isim, maka isimnya menjadi isimnya laisa, dibaca rafa, tanda rafanya dengan dhammah karena dia isim mufrad. Demikian pembahasan tentang jar majrur. Jadi kalau sebuah kalimat diawali dengan jar majrur, kemudian ada isim, maka isimnya dibaca rafa sebagai mubtada. Kalau ada inna, kemudian jar majrur, kemudian isim, maka menjadi isimnya inna dibaca nasab. Kalau ada kana, jar majrur, isim, maka isimnya menjadi isimnya kana dibaca rafa. Demikian pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.